Di video ini, gua akan membawakan alur episode 4 Witch Watch ala gua. Seperti biasa, kalian bisa nonton animenya di B-Station. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja ke alurnya. Di rumah Morihito, Kanshi cuma ngomong sama Nico. Nico dan Kanshi dulunya latihan bareng. Jadinya mereka cepet akrab dan jadi temen deket. Morihito heran, Kanshi nggak pernah lihat ke arah dia. Sambil cerita, matanya Kanshi melirik ke arah Morihito. Kanshi aslinya kurang seneng sama Morihito dan cuma bilang kalau ibunya Nico minta dia jagain Nico. Kemudian dia minta tambahan hamburger. Morihito memasaknya dan langsung sajiin di jidatnya Kanshi dan beralasan kalau jidatnya lebar, jadi dikiranya piring. Morihito meminta alasan Kanshi selalu sembunyi walaupun dia adalah pelindung dan Kanshi mengaku gak mau ngomong sama Ogre. Karena ini, Morihito minta Nico pakai sihir apapun yang bisa bikin dia ngomong. Nico bikin payungnya Kanshi jadi bisa ngomong dan payungnya jelasin kalau Ogre dan Tengu dari dulu nggak akur, meskipun sekarang udah lebih mending. Mori mengaku nggak tahu soal itu dan bilang kalau Tengu mudah dia lupakan dan nggak ingat pernah diceritain sama ayahnya atau enggak. Kanshi langsung kesel dan nggak suka tatapan Morihito yang hitam kelam itu. Kanshi bercerita kalau ayahnya berpesan padanya gak boleh kalah dari Ogre karena Ogre selalu muncul di cerita rakyat yang artinya Ogre lebih populer. Ayahnya juga suka komik yang menceritakan Ogre yang dibunuh. Morihito minta Kanshi berhenti cerita soal ayahnya dan meminta alasannya yang selalu sembunyi. Kanshi berniat merebut prestasi dari misi itu untuk dirinya sendiri, jadi popularitas Tengu bisa naik dan reputasi Ogre bisa hancur. Nico sadar, Kanshi udah jagain dia dari ujian masuk sekolah. Kanshi mengaku mencari tempat di mana kekuatannya bisa berguna dan akan memenuhi kewajibannya dengan senang hati. Tapi si payung bilang kalau aslinya karena ibunya Nico lunasin utangnya Kanshi. Kanshi ngaku suka top up game, traktir junior, dan selalu ngabisin duit. Karena minjem duit terus, utangnya numpuk dan waktu mau kabur, ibunya Nico yang datang bantuin. Waktu Nico seduh teh baru, Kanshi ngasih surat berisi ramalan pada Morihito. Isinya adalah adanya musuh di sekolah. Kanshi meminta Morihito menyembunyikannya dari Nico. Nico balik dengan teh baru dan Kanshi bilang Nico peka nggak kayak Morihito. Morihito minta dia pergi karena cuma habisin makanan dan itu adalah rumahnya. Kanshi ngaku datang sebagai teman masa kecilnya Nico dan mau ngajak Morihito diskusi sebagai sesama pengawal. Mereka mulai berdebat dan Nico meminta mereka untuk akur dan gak ikut-ikutan cerita lama Tengu dengan Ogre. Morihito mengaku perasaannya nol terhadap klan Tengu. Mendengar itu, Kanshi mengaku benci Ogre dan langsung pergi. Melihat Snack, Nico pakai sihir Friendil yang bisa numbuhin persahabatan pada dua orang yang makan makanan yang kena sihir. Orang pertama yang makan akan merasa ingin bersahabat dengan orang kedua yang makan, tapi tidak sebaliknya. Rencananya, Nico kasih Morihito dulu, baru si Kanshi. Setelah Kanshi makan, Morihito mulai bereaksi dan mengaku merasakan sesuatu dari Kanshi yang nggak bisa diungkapin dengan jelas. Kanshi mulai panik karena Morihito pengen nyentuh dia. Nico merasa ini jauh dari bayangannya. Kanshi minta Nico membantunya, tapi Nico mengaku pengen lihat mereka rangkulan. Kanshi pun kabur dan sempat bantu ambilin balonnya bocil yang nyangkut dan ninggalin snacknya. Bocilnya mulai makan dan ngasih anjingnya juga, jadi semuanya jadi pengen rangkulan bahu. Kanshi protes dan Nico beralasan cuma pengen Morihito dan Kanshi akrab. Dan gak lama ada suara bel. Nico yang buka pintu. Tiba-tiba Nico teriak dan kondisinya udah kaku. Jadi, ibunya ngirim pakaian lama penyihir dan waktu dia ganti baju, bajunya jadi keras dan ada matanya. Badannya Nico dibawa kendali baju itu dan membawa Nico terbang. Waktu Morihito mau ngejar, Kanshi memintanya menyerahkan semuanya padanya. Kemudian dia menjadikan semua gagak yang ada sebagai temannya dan meminta gagaknya untuk arahin mereka ke posisinya Nico. Akhirnya, mereka berdua berhasil nemuin Nico, tapi nggak ada sesuatu untuk ke atas. Gak lama payungnya Kanshi datang dan minta dipanggil Kasan. Morihito keinget waktu dia duel sama Kanshi dan minta tolong Kanshi pakai angin supaya dia bisa terbang. Waktu di atas, bajunya ngeras lagi dan Morihito langsung memukulnya sampai hancur. Mereka pun terjun bebas ke bawah dan Morihito minta angin lagi pada Kanshi. Nico berterima kasih karena dia merasa sangat takut. Meskipun kena bencana, tanda sihir dari ibunya Nico belum hilang. Morihito meminta Nico nggak cemas karena ada dia dan Kanshi. Kanshi akhirnya memutuskan tinggal sama mereka berdua dan akan berhenti keras kepala. Kasan menyebut kalau Kanshi sebelumnya tinggal di apartemen kontrak jangka pendek dan seneng bisa hidup sendiri karena bebas habisin duit. Morihito sudah menduga kalau Kanshi mau numpang karena duitnya habis. Nico mempertanyakan mereka yang nggak bisa akrab sama sekali.
Kanshi menjelaskan dendam ini sudah mendarah daging dan dia juga pengen melenyapkan dendam ini. Nico bilang kalau Morihito bisa segalanya, jadi dia nggak tertarik sama orang lain. Menurut Nico, Morihito dan Kanji sama-sama kepala batu, tapi gampang kesepian. Di perjalanan pulang, banyak orang yang menyapa Kanshi dan bikin Morihito kaget seberapa banyak teman Kanshi di situ. Karena pandai berkomunikasi, Kanshi cepat akrab sama orang dan bahkan dendamnya Kanshi ke Morihito juga udah hilang dalam waktu yang singkat. Yah, kurang lebih kayak gitu aja alur episode 4 anime Witch Watch ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.